Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valery Budi, NPM 233 12092. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai fungsi dan masalah dan juga solusi dari dua hardware, yaitu VGA dan heatsink. Eh, yang pertama di sini kita akan memulai dengan fungsi, lalu kita ke masalahnya. Apa sih VGA itu? Yang pertama, fungsi VGA adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghasilkan output video atau gambar ke layar monitor. Dan fungsi utamanya adalah untuk memproses dan menghasilkan gambar dari data yang dikirimkan oleh si CPU Central Processor Unit ke monitor. Dan VGA bertanggung jawab untuk pengolahan grafis, mulai dari rendering 3D, 2D, 2D atau yang lebih kompleks. Lalu VGA di sini memiliki Graphic Processor Unit. eh Graphic Processor Unit yaitu yang menangani pemrosesan grafis yang memungkinkan tampilan visual yang lebih halus dan cepat dalam game, aplikasi desain ataupun video. Lalu yang kedua adalah di sini kita lanjut ke masalah yang sering terjadi pada VGA. Yang pertama adalah overheating. Dalam kategori overheating itu apa sih? Overheating itu adalah kepanasan, teman-teman. Uh, jadi panas berlebihan dalam kategori. Uh, nah, salah satu masalah umum pada VGA adalah kepanasan yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja pada VGA atau bahkan kerusakan pada GPU tersebut. Lalu yang kedua adalah gangguan tampilan artefak. Terkadang gambar yang ditampilkan bisa rusak atau terdistorsi seperti garis-garis yang ada di layar itu, seperti atau warna yang tidak semestinya muncul. Ini biasanya terjadi karena masalah pada GPU atau RAM VGA tersebut. Lalu yang ketiga itu di sini driver yang tidak compatible gitu, tidak sesuai. VGA mungkin mengalami masalah jika driver tidak terinstall. Nah, dengan benar atau tidak kompatibel dengan sistem operasi atau perangkat keras lainnya. Lalu kegagalan koneksi. Apa sih kegagalan koneksi itu? Jadi kegagalan koneksi itu masalah kabel atau konektor yang tidak terhubung dengan baik, biasanya menyebabkan tampilan monitor tidak muncul atau tampilan layar berkedip-kedip. Nah, terus kita akan lanjut di sini cara solusi atau cara menangani dari solusi untuk masalah pada VGA. Pendingin yang baik, pastikan yang pertama itu tadi kan, yang pertama kita akan menyelesaikan masalah pada pendinginan overheating pada VGA. Nah, lalu kita di sini solusinya adalah pendinginan yang baik itu seperti pastikan VGA memiliki pendinginan yang cukup, dan untuk mencegah overheating, penggunaan kipas tambahan atau mengganti heatsink VGA dengan model yang lebih baik bisa membantu. Lalu di sini update driver. Setelah pastikan driver VGA diperbarui ke versi terbaru yang kompatibel dengan perangkat keras dan sistem operasi. Lalu yang ketiga itu kita cek kabel. Lalu ketiga di sini kita mengatasi solusi dari gangguan tampilan atau artefak. Yaitu yang kedua, selalu pastikan driver VGA itu diperbarui ke versi yang terbaru dan yang kompatibel dengan perangkat keras dan sistem operasi. Lalu yang ketiga di sini kita tadi masalah pada driver yang tidak kompatibel atau VGA juga dapat mengalami masalah tidak terinstall. Itu cara mengatasinya, solusinya itu yang pertama cek kabel atau koneksi, periksa kabel dan port yang digunakan untuk menyambungkan dari VGA ke monitor, dan pastikan tidak ada kotoran atau yang mengganggu koneksi. Lalu di sini yang keempat itu adalah kegagalan koneksi. Solusinya adalah periksa GPU, vGPU dan VRAM. Jika terjadi gangguan tampilan atau performa, pastikan GPU dan VRAM dalam kondisi baik dan cobalah untuk membersihkan debu yang menempel pada komponen tersebut atau gunakan thermal paste yang baru mengoptimalkan pendinginan. Jadi kadang-kadang itu VGA yang sudah lama terpakai itu kemungkinan beberapa tahun dari awal itu VGA itu dijalankan, biasanya itu namanya itu ada cairan namanya
thermal paste. Nah, biasanya itu thermal paste itu bakal kering kalau tidak diganti atau sudah terlalu lama di dalam VGA itu dan tidak pernah dibersihkan. Kemungkinan thermal paste di dalam VGA itu sudah mengering dan yang bisa mengalami kegagalan koneksi atau layar berkedip dan bisa juga menjadi overheat. Lalu yang kedua di sini adalah fungsi dan masalah pada heatsink. Yang pertama, fungsi heatsink. Heatsink adalah perangkat yang berfungsi untuk menyerap dan mengalirkan panas dari komponen elektronik yang menghasilkan panas tinggi seperti prosesor atau CPU, kartu grafis atau VGA, dan chipset. Heatsink terbuat dari bahan konduktif panas yang dapat menyalurkan panas dengan efektif. Biasanya terbuat dari logam seperti aluminium atau tembaga. Heatsink bekerja dengan prinsip konveksi dan kondisi untuk mendinginkan perangkat keras dengan cara menyebarkan panas ke udara sekitarnya. Jadi yang nggak tahu heatsink itu biasanya dia itu ada kayak besi, dia itu besi yang mungkin ke atas atau menyebar. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh heatsink. Nah, lalu masalah-masalah yang terjadi pada heatsink. Yang pertama itu penumpukan debu. Heatsink bisa tertutup debu seiring waktu, menghalangi aliran udara dan mengurangi kemampuan dalam mendinginkan komponennya. Hal ini dapat menyebabkan komponen cepat panas dan menurunkan kinerjanya. Lalu yang kedua itu pemanasan tidak tepat. Jika heatsink tidak terpasang dengan benar di atas prosesor atau GPU, panas tidak akan disalurkan dengan efektif dan menyebabkan overheating. Lalu yang ketiga adalah kualitas thermal paste yang menurun. Thermal paste yang tidak digunakan untuk meningkatkan kontak antara heatsink dan komponen bisa mengiringi atau bisa mengering atau rusak seiring waktu, menyebabkan heatsink tidak dapat bekerja dengan optimal. Lalu yang keempat adalah kerusakan fisik. Heatsink bisa rusak jika terjatuh atau terkena benturan yang keras yang bisa menyebabkan bagian dari heatsink patah atau terlepas. Nah, lalu kita lanjut solusi untuk masalah pada heatsink yang pertama. Yang pertama itu adalah tadi kan penumpukan debu. Nah, solusinya adalah pembersihan rutin. Lakukan pembersihan heatsink secara berkala dari debu dan kotoran dengan menggunakan kuas halus dan kompresor udara. Lalu yang kedua, masalah pada pemasangan yang tidak tepat. Solusinya adalah pemasangan tidak tepat itu kita pastikan heatsink terpasang dengan baik dan kokoh pada komponen yang membutuhkan pendinginan seperti CPU atau GPU. Lalu yang ketiga itu adalah masalah kualitas thermal paste yang menurun. Solusinya adalah pertama kita ganti thermal paste. Gantilah thermal paste setiap beberapa tahun untuk memastikan aliran panas atau komponen dan heatsink itu tetap normal. Lalu yang keempat itu adalah masalah pada kerusakan fisik. Nah, kita di sini memiliki solusi yaitu pilihlah heatsink yang berkualitas, gunakan heatsink yang berkualitas dengan desain yang lebih baik dan kemampuan diisi panas atau yang lebih tinggi, terutama untuk komponen yang menghasilkan panas besar seperti prosesor atau kartu grafis high-end. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.